Oke, semangat pagi semuanya. Ini saya lanjutkan lagi di pertemuan sebelumnya. Saya sudah membahas sedikit atau setengah dari sistem security. Oke, nah sekarang untuk video kali ini saya akan juga menjelaskan sisa dari sistem security yang harusnya kita bahas uh, sebelumnya. Oke, di overview-nya ini ada tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang computer security, network security, network threat model, dan network security yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, pada video kali ini akan kita bahas sedikit flashback tentang computer security. Itu yang harus diingat adalah tentang protection. Tentang computer security itu berbicara tentang protection dan preserving, protection computer system dan preserving CIA, confidentiality, integrity dan availability data. Oke, network security ada security attack, security mechanism dan security service. Nah, untuk security attack kita berbicara tentang yang namanya klasifikasi. Ada dua klasifikasi, ada passive attack, ada active attack. Yang perlu diingat pada passive attack itu adalah serangan yang sifatnya pasif, serangan yang atau serangan atau dari attacker yang sifatnya belum merusak resource kita, belum merusak sumber daya kita, hanya mencuri data tapi belum merusak jaringan kita. Jadi passive attack ini bukan sangat sulit, lebih sulit untuk dideteksi daripada active attack. Karena apa? uh, yang kita data yang dicuri pun itu sebenarnya datanya masih kita terima gitu. Jadi, sehingga itu sangat sulit untuk dideteksi pada passive attack. Nah, lalu yang kedua adalah active attack. Nah, di active attack ini biasanya sudah mulai terasa, yaitu misalnya kerusakan data, kehilangan data, atau perubahan data. Nah, itu mulai terasa di active attack ini. Sehingga kalau bisa kita bilang, pada active attack itu sudah langsung berhubungan, sudah langsung membahayakan resource atau membahayakan komputer sistem. Berbanding terbalik dengan passive attack tadi. Walaupun kategorinya sama-sama attack. Oke. Nah, saya juga sudah menjelaskan tentang yang namanya release of message content, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Bisa juga saya juga sudah menjelaskan tentang yang namanya tentang traffic analysis, masquerade itu untuk active attack hingga ke uh, denial of service. Ini yang pada umumnya yang masih sering terjadi hingga sekarang, itu untuk active attack. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang yang namanya network track model. Nah, ini model yang dikeluarkan atau standar dari ITU TX.800. Oke, ini ada modelnya, ada 5 model yang dikemukakan. Yang pertama itu ada distraction. Nah, ini distraction ini adalah merupakan serangan pada availability data. Oke. Apa yang namanya distraction ya? Tentu menghancurkan informasi atau menghancurkan network atau resources yang ada gitu. Bisa hardware-nya, bisa software-nya yang dihancurkan, bahkan information-nya juga bisa dihancurkan. Itu distraction. Pada contohnya di sini, yang merah adalah komputer attacker, dia melakukan perusakan pada server atau PC. Nah, ini salah satu contohnya dan melakukan denial of service. Dia merusak data, dia merusak informasi. Sehingga informasi yang legal tidak bisa diakses oleh orang yang berhak gitu. Itu distraction. Nah, kalau corruption ini serangan pada integrity. Unauthorized tampering with an asset. Nah, ini modification gitu ya. Ini bisa dibilang sebagai man in the middle attack. Ini ada orang yang legal, sebenarnya dia akan mengakses server, di tengah jalan transmisinya dibelokkan menuju ke si attacker, lalu datanya diteruskan ke server. Nah, itu kan bisa terjadi yang namanya corruption. Datanya tidak lagi integrity, tidak ada lagi keabsahan data, tidak ada lagi original data. Oke, integritasnya sudah diragukan gitu karena datanya tadi sudah dirubah, sudah korup datanya. Lalu yang namanya removal. Nah, removal di sini dia hampir mirip seperti distraction, attack pada availability. Removal di sini sebenarnya dia bukan merusak resource-nya, tapi dia mencuri atau menghapus resource atau informasi yang ada. Komputernya atau sistemnya masih tetap dapat diakses, tapi informasinya yang tidak tersedia gitu. Jadi ini kalau removal atau penghapusan, dia berbicara tentang attack pada availability. Lalu yang namanya adalah disclosure. Nah, disclosure ini adalah attack pada confidentiality. Nah, ini di sini hampir mirip seperti corruption, man in the middle attack. Tapi bedanya dengan corruption, kalau tadi datanya dari si sender
masuk dulu ke si attacker baru dikirim ke si receiver. Nah, kalau pada disclosure si sender tetap dapat mengirimkan data secara langsung ke si receiver tanpa harus datanya dirubah. Data tersebut tidak dirubah. Tapi di tengah jalan data tersebut diketahui atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, sehingga apa? Kalau misalnya si sender mengirimkan data sangat rahasia ke si receiver, di tengah jalan datanya tersebut bisa diambil oleh si attacker. Sehingga apa? Confidentiality, kerahasiaan data tersebut sangat hilang gitu kan. Tidak lagi confident data yang ditransfer dari A ke B karena di tengah-tengahnya sudah dicuri datanya gitu. Datanya tidak hilang, datanya tetap dapat dikirimkan dari sender ke si receiver, tapi di tengah jalan data tersebut bisa dilihat, oke, di copy lalu dicuri oleh si attacker. Itu kalau berbicara tentang disclosure. Lalu yang kelima masih pada model ITU-T X.800 ini ada yang namanya interruption. Okay. Nah, interruption ini berbicara serangan pada availability. Okay. Nah, di sini interruption of service, dia menginterupsi yang namanya layanan-layanan yang disediakan oleh si server contohnya. Oke, di sini network become unavailable or unusable, tidak bisa digunakan atau tidak tersedia jaringannya. Hampir mirip seperti distraction. Tapi di sini pada level networknya, bukan lagi pada level server ataupun pada level information, tapi dia lebih ke level channelnya atau tunnelnya atau networknya. Oke, itu untuk interruption. Oke, selain network thread ITU-T X.800 ini ada lagi yang common model. Nah, ini common model mungkin yang paling umum dimengerti. Kalau normal flow-nya ada information source itu sender, ada information destination itu receiver, ada dua gitu ya. Nah, kalau ada 4 model yang dikemukakan. Kalau interruption, nah dari si source dari si source datanya tidak sampai ke destination. Di tengah jalan datanya terputus. Nah, itu yang dinamakan sebagai interruption. Kalau interception, nah datanya sampai dari source ke destination, dari sender ke receiver, datanya sampai. Datanya tidak dirubah, tapi di tengah jalan ada yang mencegat data tersebut, mengkopinya dan uh, mengirimnya ke si attacker ini, ke interception ini. Oke, datanya dicuri. Oke. Itu interception. Di tengah jalan datanya bisa di-copy lalu di-download atau dimasukkan ke komputernya sendiri si attacker tadi. Kalau modification, nah ini berbeda sama interception. Kalau modification, data dari source atau sender sebelum sampai ke destination atau receiver, datanya terlebih dahulu sampai di si attacker. Datanya sampai di attacker, lalu data tersebut diubah. Nah, itu yang dilakukan modification yang namanya modification network track pada common model. Sebelum sampai ke receiver, datanya di modification. Yang harusnya datanya tadi mungkin ya data aman-aman saja, setelah di modification atau dimodifikasi bisa saja datanya tadi dimerasupi atau disusupi oleh virus atau malware yang nantinya tentu dapat menguntungkan si attacker atau menguntungkan si hacker yang menyerang jaringan. Lalu selanjutnya ada fabrication. Nah, fabrication di sini ini mirip seperti masquerade. Nah, seolah-olah ini si receiver atau si receiver menerima data dari si orang ketiga, orang yang tidak bertanggung jawab. Dia berpikir bahwa data tersebut dikirim oleh si sender, padahal si sender tidak melakukan pengiriman apa-apa. Tapi datanya tadi dikirimkan oleh si attacker ke si receiver. Oke, ya bisa saja karena data yang dikirimkan fabrication atau data yang ada-ada bisa saja virus, bisa saja malware dan program-program jahat lainnya yang menguntungkan si attacker. Oke, contohnya sudah sangat jelas mulai dari interruption, interception, modification hingga fabrication. Oke. Nah, untuk interruption sendiri ini adalah attack pada availability, interception itu attack pada confidentiality, modification itu attack pada integrity karena datanya dirubah. Kalau interruption tadi datanya tidak tersedia, interception datanya tidak lagi rahasia, sementara fabrication datanya tidak autentik, datanya tidak asli gitu ya. Tidak autentik, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kalau beda dengan tidak orisinil, tidak integritas. Datanya sebenarnya ya datanya itu ada sebenarnya aslinya tapi sudah dirubah. Nah, kalau fabrication benar-benar data dari hal yang kosong, hal yang mustahil tiba-tiba diciptakan gitu, hal yang nihil diciptakan sehingga datanya tidak otentik gitu.
Itu untuk attack objective. Lalu selanjutnya adalah untuk security dimension sendiri, ada access control, ada 8 model. Ada access control, authentication, non-repudiation, data confidentiality, communication security, data integrity, availability, hingga privacy. Nah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari access control. Access control sendiri dia berbicara tentang limitation atau pembatasan terhadap jaringan atau resource yang ada, atau layanan-layanan dan aplikasi yang ada. Contohnya apa? Memberikan password dalam suatu sistem informasi, memberikan password pada file, software, ataupun informasi yang memberikan akses control list. Jadi orang-orang yang berhak saja dari jaringan yang tertentu saja yang bisa mengakses. Begitu juga dengan penerapan firewall. Lalu ada authentication. Nah, provide yang namanya proof of identity. Oke, contohnya adalah shared secret, PKI, public key, digital signature, atau digital certificate. Supaya apa? Supaya memang data yang tersedia itu memang benar-benar otentik, dapat dipertanggungjawabkan. Non-repudiation ini menghindari, prevent ability to deny that an activity on the network occurred. Oke. Ini non-repudiation artinya mencegah yang namanya penolakan suatu kejadian. Jadi kalau memang benar-benar ada kejadian, ya sudah, memang kejadian tersebut tidak dapat dipungkiri gitu. Aksi tersebut tidak dapat dipungkiri gitu. Nah, itu yang namanya non-repudiation. Contohnya adalah sistem lock. Sistem lock yang tidak dapat dirubah, ataupun digital signature yang tidak juga dapat diubah atau dimodifikasi dan dimanipulasi. Lalu ada data confidentiality. Nah, ini menjamin bahwa datanya itu sangat-sangat rahasia gitu. Contohnya apa? Menggunakan encryption. Lalu communication security. Nah, ini communication security ini memungkinkan atau menjamin bahwa informasi tadi hanya mengalir dari menggunakan channel atau menggunakan jaringan yang terpercaya, dari source menuju destination, dari sender menuju receiver, itu hanya menggunakan channel ataupun network ataupun jaringan yang benar-benar terpercaya. Salah satunya contohnya adalah bisa menggunakan VPN, virtual private network, atau menggunakan MPLS gitu, protokol multi protocol label switching. Oke. Nah, untuk multi protocol label switching ini mungkin dibahas pada mata kuliah yang berbeda. Lalu ada L2TP, Layer 2 Transport Protocol. Oke. Ini contoh-contoh protokol yang bisa digunakan untuk menjamin bahwa jaringan yang digunakan atau channel yang digunakan atau jalur yang digunakan dari sender menuju receiver itu benar-benar aman dan tidak dirasuki oleh orang yang tidak berhak. Lalu adanya data integrity. Nah, pada data integrity dia menjamin bahwa data yang diterima, data yang dikirimkan dan diterima itu dengan data yang disimpan itu benar-benar sama gitu. Integritas datanya tidak diubah gitu, datanya benar-benar original gitu. Contohnya adalah penerapan yang namanya MD5, digital signature, dan menggunakan antivirus. Availability, menjamin bahwa network element service seperti application dan resource lainnya itu benar-benar tersedia untuk orang yang benar-benar legitimate, benar-benar tersedia oleh orang yang berhak gitu. Bisa menggunakan IDS, intrusion detection system, atau menggunakan IPS, intrusion prevention system. Network redundancy dan menggunakan BC atau DR gitu, oke. Lalu yang terakhir pada model security dimension in addressing vulnerabilities ini ada yang namanya privacy. Nah, di privacy ini sendiri menjamin bahwa identifikasi dan penggunaan network itu tetap dijaga kerahasiaannya. Oke. Siapa saja, baik resource, baik humannya, baik networknya, kalau menggunakan jaringan tetap ada privasinya, ada perlindungannya, tetap privasi gitu. Contohnya menggunakan NAT, Network Address Translation, ataupun menggunakan encryption. Oke. Nah, untuk model security-nya sendiri umumnya seperti ini. Ada sender, message, ada sendernya mengirimkan data menggunakan channel, lalu ada recipientnya. Oke, message-nya diterima. Nah, di channel inilah sebenarnya yang harus ada yang namanya trusted third party. Ada pihak ketiga yang benar-benar mengatur atau menjamin jalur yang digunakan antara si sender dan si recipient untuk mengirimkan data itu benar-benar aman, tidak diserang oleh si oponen atau si attacker. Nah, information channel ini yang harus benar-benar menjadi fokus atau
layanan yang diberikan oleh si third party ini tadi. Oke, benar-benar aman. Nah, kalau menggunakan model for network security, apa yang harus kita butuhkan? Kita membutuhkan yang namanya design a suitable algorithm for the security transformation. Untuk perubahannya itu security-nya tadi betul-betul harus bisa kita desain dengan baik dan benar gitu. Desain yang suitable atau yang cocok gitu. Mengenerate yang namanya secret information yang bisa nanti digunakan pada algoritma yang kita gunakan tadi. Mendevelop atau mengembangkan metode untuk mendistribusikan dan membagi yang namanya secret information. Oke, antara si sender dan si receiver harus menggunakan benar-benar jalur yang aman gitu ya. Jadi mendevelop atau mengembangkan metode untuk mendistribusikannya dengan jalan yang aman, tidak asal disebarkan gitu. Menspesifikasikan yang namanya protokol yang mengenabling yang namanya prinsipal untuk menggunakan transformation dan secret information demi tujuannya adalah penggunaan security service atau layanan security. Oke, ini yang harus diingat pada model untuk network security. Nah, untuk method of defense-nya sebenarnya banyak. Yang umumnya adalah melakukan encryption, lalu melakukan software control. Nah, software control di sini dia bisa melakukan access limitation, pembatasan data, baik itu database-nya ataupun operating system-nya ataupun siapa saja yang melakukan resource atau melakukan akses pada resource yang tersedia gitu. Selain software controls, ada yang namanya hardware control. Hardware control ya bisa salah satu contohnya menggunakan smart card ataupun menggunakan RFID dan hardware-hardware lain yang berhubungan dengan security. Nah, selain method of defense yang lainnya adalah penerapan policy. Penerapan policy siapa saja yang menggunakan jaringan, siapa saja mengakses resource harus bounding, harus terikat pada policy tersebut. Contoh yang paling umum adalah penggantian password secara berkala, frequent changes of passwords. Itu policy ataupun aturan yang harus biasanya umumnya harus diterapkan. Oke, supaya apa? Ya, supaya attacker itu kebingungan atau kesulitan untuk menebak-nebak atau mengambil password yang melindungi data-data tadi. Lalu yang terakhir melakukan untuk defense itu tentu melakukan physical control. Oke. Nah, demikian penjelasan saya tentang sistem security. Ini merupakan part kedua, part lanjutan dari penjelasan sebelumnya. Jadi untuk di sesi atau seri ini bisa kalian lihat tentang sistem security, video pertama sebelumnya dan video kali ini tentang saya jelaskan tentang sistem security. Oke, demikian penjelasan saya. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya terkait dengan keamanan jaringan. Terima kasih.